Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Liis TV. Di video aku kali ini aku mau lanjutin lagi nih buat video membahas soal-soal UKP PPG untuk teman-teman piloting PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Di video aku kali ini aku mau membahas soal jenis SJT. Jadi bagaimana caranya agar teman-teman bisa dengan mudah menemukan kata kunci soal. Ini adalah video untuk part ketiganya ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe terlebih dahulu sekarang. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman ya. Tekan tombol subscribe-nya dulu untuk teman-teman agar dapat informasi video terbaru dari aku. Sebelum kita bahas soal, kita ada afirmasi positif terlebih dahulu. Tanamkan dalam diri teman-teman bahwa soal UKP PPG itu mudah. Bilang sama diri sendiri bahwa aku bisa, aku pasti bisa lulus UKP PPG. Kita masuk ke soal yang pertama. Bu Santi akan merancang asesmen pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi struktur membuat puisi tentang belajar. Salah satu indikator yang harus dibuat oleh Bu Santi adalah opsi yang A, menggali informasi tentang belajar yang baik. Opsi yang B, membuat tulisan yang memiliki keterhubungan gagasan dengan puisi. Yang C, memperjelas keterhubungan antara gagasan dalam beberapa teks yang terkait. Opsi yang D, menyusun kerangka tulisan puisi terkait dengan karakteristik sekolah. Atau opsi yang E, membuat instrumen untuk menata keterhubungan antar gagasan. Untuk soal yang pertama ini, kata kuncinya adalah materi struktur membuat puisi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, menyusun kerangka tulisan puisi terkait dengan sekolah sesuai dengan fokus pembelajaran yang telah dijelaskan dalam pertanyaan, yaitu struktur membuat puisi tentang belajar. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang guru akan mengajarkan bahasa Indonesia pada capaian pembelajaran. Peserta didik dapat mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi. Indikator yang paling sesuai adalah yang A, menentukan struktur organisasi teks laporan hasil observasi. Yang B, menentukan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Yang C, menjelaskan struktur organisasi teks laporan hasil observasi. Yang D, menjelaskan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Atau opsi yang E, menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Oke, untuk menjawab soal nomor 2 ini, teman-teman perhatikan di sini KKO yang digunakan itu adalah mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi ini termasuk KKO ranah kognitif untuk level C1. Sehingga indikator juga minimal harus level C1. Nah, semua opsi jawaban itu memenuhi syarat tersebut. Lalu kita perlu melihat materi pada indikator, apakah sesuai atau tidak. Nah, karena capaian pembelajaran tersebut tentang mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi, sehingga indikator yang paling tepat yaitu menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang E.
Kita lanjut ke soal nomor 3. Guru pada semester 1 sedang merumuskan capaian pembelajaran aspek keterampilan. Peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai adalah yang A, membacakan dengan intonasi yang benar tentang hasil penggalan tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Opsi yang B, menganalisis manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Opsi yang C, menyusun hasil penggalian tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Opsi yang D, mempresentasikan di depan kelas hasil penggalian tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun. Atau opsi yang E, mendiskusikan manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Untuk soal nomor 3 ini, teman-teman perhatikan rumusan indikator pencapaian kompetensi yang sesuai, di mana di sini peserta didik dapat menyajikan. Nah, di sini ada kata kuncinya nih, menyajikan. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Yang namanya menyajikan berarti kita akan mempresentasikan di depan kelas. Nah, untuk merumuskan indikator, kita harus sesuaikan dengan capaian pembelajaran yang disajikan. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Didi akan melakukan asesmen untuk tujuan pembelajaran berikut. Menyajikan hasil percobaan pemanfaatan gaya dan gerak, serta pengaruhnya pada peristiwa di lingkungan sekitar. Teknik asesmen yang tepat untuk digunakan oleh Pak Didi adalah yang A, melakukan observasi mengenai perkembangan pengetahuan murid mengenai gaya dan gerak. Yang B, menggunakan tes tertulis pilihan ganda untuk mengetahui pemahaman murid mengenai pemanfaatan gaya dan gerak. Opsi yang C, melakukan proyek mengenai pemanfaatan gaya dan gerak disertai laporan pelaksanaan proyek. Yang D, melakukan tes presentasi mengenai jenis-jenis gaya. Atau opsi yang E, melakukan tes sumatif tentang gaya dan gerak. Menurut teman-teman, di soal ini kata kuncinya yang mana? Kata kunci pada soal ini adalah teknik asesmen dan tujuan pembelajarannya adalah menyajikan hasil percobaan. Nah, percobaan itu merupakan aspek dari keterampilan, sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi C, yaitu melakukan proyek mengenai pemanfaatan gaya dan gerak disertai laporan pelaksanaan proyek. Teman-teman perhatikan opsi yang A itu merupakan aspek dari sikap. Kemudian opsi yang B merupakan aspek pengetahuan. Opsi yang D kurang tepat karena bukan hasil percobaan pemanfaatan gaya dan gerak. Dan opsi yang E ini merupakan aspek dari pengetahuan. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Seorang guru menyusun perangkat pembelajaran dengan materi memperagakan kalimat saran. Agar dapat memenuhi prinsip pembelajaran abad 21, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru untuk mencerminkan penerapan 4C dan HOTS adalah
Opsi yang A, siswa berkelompok dan menyampaikan kalimat saran yang dibuat. Yang B, siswa bersama guru membahas materi yang telah dipelajari. Opsi yang C, semua kelompok saling mengomentari. Opsi yang D, setiap kelompok menulis kalimat saran. Atau opsi yang E, siswa menyimak contoh-contoh kalimat. Nah, untuk soal nomor terakhir ini, teman-teman perhatikan kata kuncinya adalah penerapan 4C dan juga HOTS, di mana 4C ini adalah singkatan dari communication, collaboration, critical thinking, dan juga creativity. Nah, sedangkan HOT ini adalah kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi, di mana level kognitifnya ini menggunakan C4, C5, dan juga C6. Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan yang tepat adalah opsi yang A, yaitu siswa berkelompok dan kemudian siswa menyampaikan kalimat saran yang dibuat. Oke, itu tadi pembahasan soal SJT kita pada video kali ini. Semoga, bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, buat teman-teman yang mau ikut bimbel UKP PPG dan juga pendampingan pembuatan jurnal PPG, bagi teman-teman para peserta piloting 1, 2, ataupun 3, silakan hubungi nomor admin yang tertera di layar. Atau teman-teman bisa gabung di WA grupnya, silakan teman-teman cek di kolom deskripsi aku. Oke, jika menurut teman-teman video aku ini bermanfaat, silahkan di-like, share, dan juga subscribe. Jangan lupa tulis di kolom komentar, aku pasti bisa lulus UKP PPG, karena tulisan itu adalah doa. Semoga buat teman-teman semuanya yang sedang berjuang di UKP PPG tahun 2024 ini, semoga teman-teman semuanya lolos ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.